Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPJJ Kota Pangkal Pinang. Jadi, video ini saya buat untuk pemenuhan tugas 3 perencanaan program komunikasi. Proposal PPK atau bisa disebut plan book ini mengusung tema perlunya literasi digital untuk anak-anak sekolah. Tahap pertama, analisis situasi. Pada tahap ini adalah langkah awal dalam perencanaan program komunikasi. Di analisis situasi, kita harus memastikan bahwa data itu valid karena teknik pengumpulan datanya yang handal. Bisa dibilang, analisis situasi seperti latar belakang. Dalam tema ini, analisis situasinya adalah perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan bagi kehidupan anak-anak. Akses yang mudah terhadap perangkat digital dan internet membuka peluang luas untuk belajar dan bereksplorasi. Namun di sisi lain, anak-anak juga rentan terhadap konten negatif, cyberbullying, dan penyalahgunaan data pribadi. Tahap kedua, halayak sasaran kampanye. Di tahap ini, kita harus mengetahui siapa saja yang ingin kita jangkau dan untuk siapa kampanye tersebut dibuat. Pada tema ini terdapat dua, yaitu primer dan sekunder. Primernya meliputi orang tua, guru, anak-anak, usia sekolah dasar dan menengah. Dan sekundernya meliputi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi, serta media massa. Bisa dibilang orang-orang luar terkait primer. Tujuan kampanye. Rumusan tujuan kampanye harus secara realistis, dalam arti tidak bersifat ambisius dan tidak underestimate di sisi lain. Dalam tahap ini juga, kita harus menghindari tujuan yang bersifat ambigu. Untuk tema ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital bagi anak-anak dan membekali mereka dengan keterampilan digital yang aman dan bertanggung jawab. Tujuan khususnya meliputi meningkatkan pengetahuan orang tua dan guru tentang cara membimbing anak dalam menggunakan teknologi, membekali anak-anak dengan keterampilan dasar dalam menggunakan internet secara aman dan produktif. Lalu ada strategi kampanye. Disinilah kita merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Strategi juga harus disesuaikan dengan tujuan masing-masing kampanye. Strategi kampanye pada tema ini bisa melalui edukasi, advokasi, dan sosialisasi. Untuk edukasinya sendiri bisa melalui lokakarya, workshop, dan pembuatan konten edukatif yang menarik. Untuk advokasinya bisa melalui dialog dengan pembuat kebijakan dan perusahaan teknologi, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak. Sosialisasinya bisa melalui kampanye media sosial, acara-acara publik, dan kerjasama dengan pihak sekolah. Pengembangan pesan. Pengembangan pesan yang membuat positioning produk sampai di benak khalayak sasaran. Pengembangan pesan ini dilakukan melalui proses pikir kreatif sehingga tercipta rumusan pesan yang menarik dan mudah diingat. Dengan menggunakan pesan yang efektif, maka dampak kampanye akan maksimal. Di sini terdapat dua pesan, yaitu pesan utama dan pesan khusus. Dan pesan pendukung, maaf. Untuk pesan utamanya, lindungi anakmu, bekali masa depannya. Ajarkan literasi digital sejak dini. Pesan pendukungnya, internet itu luas, tapi jangan sampai anak tersesat. Lalu manfaatkan teknologi untuk belajar dan berkreasi. Tahap media komunikasi. Pemilihan media kampanye harus disesuaikan dengan tujuan spesifik. Misalkan jika ingin menjangkau audiens muda, maka media komunikasi yang cocok adalah media sosial. Media komunikasi di sini bisa melalui media sosial, website, media cetak, media elektronik, sekolah, dan komunitas. Media sosialnya bisa melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Websitenya bisa melalui platform pelajaran online khusus anak. Media cetaknya bisa dengan brosur, poster, majalah, dan media elektroniknya bisa melalui radio dan televisi lokal, atau bisa langsung melalui sekolahnya.
yaitu guru dan kegiatan ekstrakurikuler. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran. Pemilihan audiens yang tidak sembarangan. Komunikator dipilih berdasarkan keahliannya yang sejalan dengan tujuan kampanye. Intinya adalah orang yang memberi efek kepada khalayak, yaitu influencer, pakar, atau tokoh publik. Influencernya bisa selebgram atau youtuber anak. Pakarnya ya bisa psikolog anak, ahli teknologi pendidikan. Tokoh publiknya bisa dengan artis atau atlet yang berkaitan. Lalu rencana aksi. Rencana aksi di sini melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Tahap persiapannya sendiri terdiri dari riset dan pengembangan materi, desain visual dan identitas kampanye, serta membangun jaringan kerjasama. Tahap pelaksanaannya meliputi peluncuran kampanye, kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi. Untuk tahap pasca pelaksanaannya sendiri ada analisis hasil. Rencana Monef. Rencana ini ada monitoring, evaluasi. Monitoringnya ada melalui analisis media sosial, survei online, dan laporan kegiatan. Untuk evaluasinya bisa melalui evaluasi kuantitatif, misalkan dengan jumlah peserta atau jangkauan media sosial. Sedangkan untuk kualitatifnya, misalkan umpan balik peserta dan perubahan perilaku. Lalu ada rencana anggaran, ada rincian anggaran dan sumber dana. Rincian anggarannya terdiri dari produksi materi kampanye, biaya media, honor narasumber, biaya penyelenggaraan acara, dan biaya lainnya yang tidak terliput. Sumber dananya ini dari mana sumber-sumber itu berasal, entah dari donasi, sponsor, anggaran pemerintah, atau anggaran lembaga terkait. Tahap uraian tugas dan tanggung jawab. Menyusun pembagian tugas dengan siapa sebaiknya bertanggung jawab dan melaksanakan tugas apa. Jadi tugasnya harus sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Di sini ada 3, yaitu tim inti, tim edukasi, dan tim logistik. Tim intinya ada ketua proyek yang bertugas membuat rencana kerja yang detail, memimpin rapat tim secara berkala, mengalokasikan sumber daya yang ada, dan membuat laporan kemajuan proyek. Untuk tim edukasinya ada pendidik yang bertugas menyiapkan materi pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan peserta, menjadi narasumber dalam karya dan workshop, serta mengevaluasi efektivitas pelatihan. Tim logistiknya ada koordinator logistik yang bertugas menyusun anggaran untuk kegiatan logistik, memilih vendor yang tepat untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan, serta mengatur transportasi dan akomodasi jika diperlukan. Jadi jika ada transportasi kemana-kemana, tim logistik yang mengurusnya. Lalu tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dan memastikan program literasi digital yang efektif. Evaluasi sendiri terdapat indikator kinerja utama atau KPI yang menilai atau mengevaluasi jumlah orang yang mengikuti kegiatan, tingkat kesadaran masyarakat tentang literasi digital, dan jumlah anak yang memiliki keterampilan digital dasar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.